Halo Mama, jumpa lagi dengan saya, Mami Nova. Terima kasih ya buat mama-mama yang sudah bersedia berteman dengan saya dengan subscribe channel YouTube saya. Di kesempatan kali ini saya mau sharing gimana sih caranya ngajarin bayi ngomong dengan mudah, murah, dan dari rumah saja. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, kemarin kan saya pernah sharing juga tuh cara ngajarin bayi ngomong dengan nyanyian, dengan ngajak ngobrol, seperti itu. Iya benar sekali, Ma. Kalau mau bayi kita cepat ngomong, kita harus mengajaknya ngomong, mengajaknya berkomunikasi, mengajaknya memancingnya bicara, menanggapi ocehannya, dan menceritakan sesuatu pada dia. Tujuannya supaya bayi paham kalau dengan suara itu, dengan kata-kata itu ada maksud yang kita sampaikan pada dia. Jadi dia paham, ambil tuh gini, hijau tuh kayak gitu. Mama tuh ini, papa tuh itu gitu. Jadi dia paham gitu. Coba kalau nggak pernah dikasih tahu, ini mama nggak pernah diajarin kayak gitu kan dia nggak paham. Atau dia sering ngomong, ayo ngomong mama, tapi nggak ditunjukin mamanya, dia juga nggak paham arti dari mama itu. Atau misalnya kita ajak nyanyi, pelangi alangkah indahmu, misalnya seperti itu, tapi tidak ditunjukkan pelangi itu kayak apa, bayi itu nggak akan tahu juga kita lagi ngomongin apa. Nah, bayi itu lebih mudah memahami sesuatu jika ada bentuknya, ada gambarnya, ada wujudnya gitu loh, Ma. Jadi misalnya mama mau ngajarin bayi mama paham kalau panggilnya mama, tunjuklah dada mama. Nih mama. Terus tunjuk, nih dede, dadanya dia, nih dede atau nih sem-sem. Atau ke papanya, tunjuk papanya. Tuh papa. Atau sem-sem lagi mandi. Nih sem-sem mandi. Kayak gitu. Kalau saya sih ajarinnya pertama-tama itu kenal subjek dulu ya, kenal mama siapa, yang mana mamanya, papa yang mana, kakak yang mana, sem-sem yang mana, seperti itu dulu. Nanti kalau kelihatan dia udah mulai paham, saya mulai ajak ngomong. Lagi mandi tuh, sem-semnya lagi mandi, saya ajak ngomong. Sem-sem mandi. Kalau kakaknya lagi makan, saya bilang kakak makan. Nah, kenapa seperti itu? Karena itu lebih mudah dipahami oleh bayi. Coba bayangkan kalau kita langsung ngomong, Sam, hari ini hujan ya. Kita nanti pergi naik mobil tapi pakai payung supaya nggak kehujanan. Nanti kalau hujanan sakit. Jangan ngomong panjang kayak gitu. Sam dijamin nggak akan paham mama dan dia malah bingung ini mamanya ngomong apa gitu. Iya kan, Ma? Apalagi kalau mama aja ngomong, Dek, hari ini kondisi politik kurang baik, jadi sepertinya saham-saham nilainya akan turun. Sehingga lebih baik kita mengambil dana kita dan mengalokasikannya ke emas atau ke yang lain. Misalnya seperti itu. Bayi kan lebih, wah mama ngomong apa? Dan aja gitu ya, Ma. Nah, jadi menurut saya, ngajak ngomongnya itu jangan yang susah-susah dulu. Pertama, subjeknya dulu aja. Jadi benda-benda ditunjukin dulu. Nanti baru kata kerja dan baru keterangan. Jadi satu persatu secara urut. Itu kalau di Samsung dan si Cherry sih working ya. Jadi berjalan dan lebih oke. Jadi bayi itu perlu melihat benda yang kita katakan. Papanya, mamanya, kakaknya, boneka, atau dirinya, itu dia perlu melihat dan dia paham itu yang dimaksud dengan kata-kata kita. Kata-kata kita itu berwujud benda itu. Benda itu namanya adalah kata-kata yang kita ucapkan. Nah, setelah bayi paham subjeknya atau bendanya, baru kita kenalkan kata kerja. Misalnya, Samsem lagi makan. Saya bilang, Samsem makan. Setelah dia tahu ya itu Samsem mana? Biasanya nanti dia ngomong gini gitu. Nih, mama mana? Tuh. Atau papa mana? Tuh. Nah, setelah seperti itu baru saya kenalkan kata kerja. Misalnya, kakak makan, Sam lagi. Nih, Sam mandi. Sam jalan-jalan, kayak gitu. Jadi dia tahu yang sedang dia lakukan itu jalan-jalan. Yang sedang dia lakukan itu mandi. Seperti itu. Jadi bertahap dan sambil melakukan, sambil mengatakan itu supaya bayi paham apa yang dikatakan itu. Kalau enggak nanti kayak yang tadi ya yang saya ceritakan tuh tentang politik, tentang cuaca, langsung seperti itu bayi nggak akan paham. Tapi kalau udah makin besar nanti kan dia makin tahu
situasi yang dikatakan dan arti tiap kata, itu nggak ada masalah mama. Nah, terus kadang-kadang kita kesulitan ya, kakak kan nggak di situ terus atau papa nggak di situ terus, gitu juga dengan benda-benda itu nggak di situ terus. Terus gimana caranya supaya si baby nggak lupa? Karena itu harus sering diulang-ulang, pokoknya sering diulang-ulang. Kalau udah bayi itu nggak paham-paham dan udah paham nanti lupa, jadi harus sering diulang. Padahal kakak kan mungkin sekolah, papa mungkin kerja kan, atau mandi terus kan susah ya. Nah, caranya supaya bayi tetap ingat dan kita nggak terlalu repot itu dengan menggunakan buku mama. Kalau di Sam dan Cherry sih oke banget efeknya. Gimana maksudnya dengan buku? Seperti ini mama. Ini bukunya murah banget mama. Ini sebenarnya mungkin sekarang udah nggak keluar lagi ya majalah ini, karena ini majalah lama sebetulnya. Mama bisa gunakan majalah apapun, yang lama pun nggak masalah. Ini saya beli harganya Rp8.000. Tadinya masih bagus banget, masih segel. Cuma karena ya biasalah bayi kan sering sobek-sobek, jadilah sudah seperti ini. Ini saya lakbanin tuh sampai nggak karu-karuan kayak gitu. Nah, kenapa saya pilih buku ini? Karena dia itu bergambar kartun. Biasanya anak-anak suka kartun. Kedua, warnanya itu cerah. Bayi dan anak-anak suka warna cerah. Jadi dia tertarik dengan buku ini. Walaupun buku ini bukan buku bantal, buku yang empuk, yang nggak bisa sobek, tapi yang sering sobek, saya nggak masalah. Kenapa? Karena di dalamnya ada banyak gambar yang bisa dipakai untuk mengenalkan pada saya. Buku bantal juga bisa sih, cuma untuk harganya mungkin lebih mahal dibanding buku ini. Kalau saya buku ini sobek-sobek nggak masalah deh, bahkan bisa menjadi pengalaman sensori tersendiri ya bahasa Sam. Lagi di dalamnya lebih variatif ya, karena halamannya lebih banyak. Intinya lebih murah aja sih, kalau buku bantal juga bisa, bahkan lebih bagus ya, nggak mudah sobek, nggak tertelan juga. Kalau ini kan kertas, bisa tertelan untuk bayi dan biasanya digunakan untuk anak yang lebih besar. Tapi kalau mama mau pakai majalah seperti ini pun nggak masalah, karena kita melakukannya bersama bayi. Jadi nggak sampailah bayi itu nelan kertas karena bersama kita terus. Nah, oke. Langsung aja ya saya tunjukkan kenapa saya suka dengan ini. Dia warnanya warna-warni seperti ini mah. Majalah lain pun bisa dipilih ya. Ini saya tunjukkan prinsipnya dari majalah yang kita pilih untuk anak-anak kita. Nah, di sini ini ada banyak gambarnya. Yang ini kan gunting ya. Jadi saya pas main sama Sam, biasanya sebelum tidur, itu jadi rutinitas saya dengan Sam, saya bukain majalah seperti ini. Majalahnya itu aja, 2 atau 3 cukup lah, karena perlu diulang-ulang itu. Jadi perlu diulang-ulang. Kalau mau sobek, kita bisa lakban dan jadilah lagi. Saya bisa ngomong, Sam ini apa Sam? Gunting. Sam ini gunting. Nanti saya jelaskan ini, misalnya ini stetoskop atau apa gitu. Benda-bendanya yang mudah diucapkan dulu, misalnya gunting kan mudah ya dibanding stetoskop kan susah. Tapi kalau gunting itu mudah. Awal-awal saya katakan gunting, lama-lama saya pancing gunting, biar dia menyambung kata-kata yang saya ucapkan di awalnya. Lama-lama nanti dia hafal sendiri mah. Kalau ini gunting, lama-lama dia hafal. Karena sering diajak main, jadi malam-malam gitu. Misalnya hari ini seperti ini. Besok saya bukakan lagi, Sam. Ayo, ini apa? Gunting. Lama-lama pas saya buka, ayo ini apa? Dia langsung nyebut gunting, langsung gitu. Karena udah sering ya. Nah, kenapa buku? Karena buku itu kan bentuknya gambar ya dan mudah disimpan. Beda dengan kita bawa gunting langsung ditunjukin ke Sam gitu, posisi sudah mau tidur kan serem juga tuh mah. Harus beres-beres juga kan habis itu. Tapi kalau buku begitu kita selesai kita bisa lipat dan kita simpan. Nanti kalau dia sudah apa, ini artinya gunting. Suatu saat ketemu gunting, saya akan katakan ke dia, ini loh Sam gunting. Sam ini loh gunting, dengan gunting yang real. Lama-lama dia paham kalau ini adalah gambar benda itu. Prinsipnya seperti itu. Kalau saya sih pakai buku seperti itu mah. Saya juga ngecek Sam depan kaca tuh. Ini mata Sam, ini hidung Sam. Itu kan benda-benda yang bisa dia lihat pada saat di kaca. Nah, kalau dia udah paham bagian-bagian itu, saya juga katakan di sini, Sam, mata kakak mana? Ini apa Sam? Mata. Lama-lama dia juga paham. Selain membantu melancarkan bahasa,
buku juga membantu menambah kemampuan visual dari bayi. Jadi kalau benda realnya seperti ini, saat digambar kayak apa, dia jadi ada bayangan gitu sama, oh ini matanya, oh mataku ini kalau digambar kayak gini. Oh, ternyata kalau makhluk ini matanya di sini. Oh, ternyata mulutnya di sini. Dia ada kemampuan untuk mengenali barang-barang atau benda-benda dalam bentuk gambar. Itu kan kemampuan visual ya yang ke depan akan dipakai oleh orang arsitek, oleh orang-orang pelukis kayak gitu-gitu mah. Jadi menurut saya buku walaupun bukan buku bantal, merek apapun itu, saya bukan endorse ya mah. Manfaat buku banyak banget, gak cuma sebagai sumber informasi kita, tapi juga untuk bayi belajar ngomong tuh bisa mah. Kalau untuk bayi, majalah lama pun itu nggak masalah karena dia tidak mempedulikan tren masa kini, tidak mempedulikan berita masa kini, dia cuma mau lihat gambarnya aja. Yang penting warna-warni, bahwa dia menarik, dan gambar itu bisa menjadi bahan cerita kita pada bayi. Misalnya gini, saya bisa cerita sama dia, ih kakak pakai helm, dia pegang tali. Kakak pakai sepatuku kuning. Begitu mama. Ceritanya baru semacam itu, bukan berarti pada suatu hari Miki naik gunung. Di atas gunung dia bertemu dengan burung. Kemudian burungnya itu terbang tinggi sekali. Miki sangat sedih. Bayi kecil banget pasti bingung ya mak kalau diceritain sampai kayak gitu. Tapi bertahap nanti dia akan memahami kalau sudah saatnya. Nah, kapan saatnya itu tiap bayi berbeda-beda mah. Ada yang karena stimulasinya cepat, dia pahamnya cepat. Ada yang stimulasinya lambat, dia pahamnya lambat. Jadi mama yang lebih mengenali bayi mama, apakah sudah paham dengan apakah itu kakak, apakah itu kaki, apakah itu burung. Kalau sudah paham itu, baru bentuknya cerita seperti tadi dia akan paham. Tapi kalau satu persatu aja dia belum paham, nggak akan bisa memahami cerita. Oke mama, kayaknya sharing saya kali ini dulu. Maaf sekali jika ada kata-kata yang salah ya. Mohon maaf, gak ada maksud mama. Oke, abis ini saya tunjukkan video saya saat beraktivitas seperti ini bersama Samsam. Mungkin kalau dengan kata-kata penjelasan tadi saya di awal itu kurang jelas. Mungkin dengan mama melihat langsung bagaimana aktivitas saya bersama Samsam, itu akan lebih jelas. Sengaja saya nggak tunjukin mukanya Samsam karena takutnya malah YouTube ini dikenal lagi, YouTube ini akan selamanya dikenal sebagai YouTube anak. Jadi mau masang muka saya lebih banyak daripada muka Samsam. Tetapi ya karena kasusnya mau kasih contoh, mau nggak mau Samsamnya kelihatan juga deh. Ya nggak apa-apa lah. Kalau soal komen nggak masalah deh. Yang penting harapan saya video saya bisa bermanfaat buat mama-mama di sana. Kritik dan masukan atau pertanyaan bisa disampaikan ke Instagram Semi Samsam ya Ma, atau di tips ibu hamil dan menyusui. Oke Mama, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng. Dadah. Oke, ini ada gambar apa? Domba. Ini anaknya. Ini anaknya. Oh, Ces. Oh, mamanya yang ini. Mamanya domba yang ini. Bunyinya be. Ini kupu. Kalau anaknya kupu tuh ini. Ini kupu. Pintar deh. Kupu. Kalau katak mana katak? Ini katak. Pintar. Ini mama domba. Ini anak domba. Pintar. Ini kupu. Ini anakku. Ini anak kupu. Ini mama domba. Mamanya gede ya, anaknya kecil.